Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Repina Pila dengan NIM 12321000057 kelas 3B, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada mata kuliah Artificial Intelligence atau yang bisa disingkat dengan AI. Soal yang pertama itu, jelaskan arti Artificial Intelligence atau singkatan dari AI. Juga berikan 3 contoh aplikasi AI saat ini dan jelaskan cara kerjanya. Nah, jawabannya, AI itu artinya kecerdasan buatan. AI merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu menirukan kemampuan intelektual manusia. AI memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasikan pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien. Nah, contoh AI saat ini adalah yang pertama, itu layanan navigasi perjalanan. Contohnya yang seperti kita tahu yaitu Google Maps. Nah, Google Maps ini menggunakan AI untuk menginterpretasikan dan menganalisis ratusan ribu titik data yang diterima, sehingga dapat memberikan informasi lalu lintas secara real time kepada pengguna. Dengan bantuan kecerdasan buatan ini, Google Maps menjadi lebih efisien dalam memberikan rute perjalanan yang lebih optimal dan akurat. Juga membantu untuk menghindari kemacetan dan mencapai tujuan dengan lebih cepat dan efisien. Nah, yang kedua ada layanan streaming musik. Contohnya itu seperti Spotify dan YouTube. Ini telah mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam operasinya untuk membantu pengguna membuat keputusan. Nah, melalui algoritma AI, kedua platform tersebut mampu merekomendasikan lagu dan juga video yang sesuai dengan preferensi dan perilaku pengguna. Terus yang ketiga itu ada Google Lens. Nah, Google Lens itu contohnya seperti Face ID. Face ID menggunakan Google Lens ini sangatlah mudah, di mana pengguna hanyalah perlu mengarahkan kamera perangkat mereka ke objek tertentu, itu seperti barang atau teks, dan Google Lens akan mendeteksi jenis subjek tersebut serta memberikan informasi yang akurat gitu tentang objek yang dipindai dalam waktu beberapa detik saja. Soal yang kedua itu jelaskan perbedaan antara sistem AI dan sistem komputer konvensional. Yang pertama itu perbedaannya dari pemrosesan data. Nah, dalam komputer konvensional itu mengikuti instruksi yang sudah diprogram dengan jelas. Mereka juga menjalankan tugas berdasarkan algoritma yang ditetapkan dan tidak dapat belajar atau beradaptasi tanpa intervensi manusia. Sedangkan AI dapat belajar dari data dan pengalaman. Nah, AI menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengenali pola, membuat keputusan, dan meningkatkan kinerjanya seiring berjalannya waktu. Terus ada yang kedua, itu ada otonomi. Nah, dalam komputer konvensional ini memerlukan pengawasan dan instruksi yang jelas dari pengguna. Sedangkan AI dapat mengambil keputusan secara otonom berdasarkan analisis data. Nah, meskipun masih membutuhkan manusia untuk supervisi dalam konteks yang lebih kompleks. Soal yang nomor 3 itu jelaskan apa yang dimaksud dengan intelligence agent atau IA. Juga berikan 3 contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, menurut Russell dan Norving, intelligence agent itu adalah sesuatu yang memiliki kemampuan merasakan pengaruh lingkungan melalui sensor dan mampu melakukan respon balik kepada lingkungan tersebut melalui efektor. Nah, contohnya itu yang pertama ada mobil otonom atau mobil tanpa pengemudi. Terus yang kedua ada robot yang dapat berjalan dan membawa
sesuatu benda atau dapat beraktivitas dengan manusia. Yang ketiga itu smart home devices. Contohnya itu lampu pintar yang akan menyala bila terdengar suara tepukan, ataupun lampu jalanan yang akan menyala apabila di malam hari dan akan gelap apabila di siang hari. Nah, ini mungkin salah satu contoh-contohnya ya, seperti mobil, robot, dan lampu yang tadi saya sebutkan.请乘客系好安全带，坐稳扶好。车辆即将到达深木岛公寓西门，请乘客带好随身物品，准备下车。Selanjutnya kita bisa uji coba rangkaiannya. Kita bisa tancapkan kabel ke stop kontak. Nah, untuk prinsip kerjanya, ketika kita memberikan suara keras, misal suara tepukan, maka akan terespon oleh modul sensor suara dan relay akan memberikan output sehingga lampu dapat terkontrol. Contohnya seperti ini. Soal yang nomor 4 itu apa yang dimaksud dengan STEAM dalam pembelajaran, dan jelaskan implikasi pada anak usia dini. Nah, jawabannya pembelajaran STEAM adalah model pembelajaran yang menggabungkan 5 disiplin ilmu, yaitu sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di kehidupan yang nyata. Terus menerapkan pembelajaran dengan model STEAM ini juga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, kreatif, dan mampu bersosialisasi dengan teman-temannya gitu. Terus pembelajaran ini juga membantu anak agar mampu melihat permasalahan dari sudut pandang yang lebih luas dan mendalam, sehingga dapat membantu atau dapat membuat keputusan yang lebih tepat gitu. Contohnya pada anak usia dini itu yang pertama ada sains. Nah, cara mengaplikasikannya yaitu dengan cara menanam biji. Ajarkan anak tentang pertumbuhan tanaman dengan menanam biji dalam pot dan mengamati perubahan selama beberapa minggu kemudian. Nah, terus ada yang kedua itu ada teknologi. Cara mengaplikasikannya yaitu dapat dengan penggunaan aplikasi edukasi. Nah, menggunakan aplikasi interaktif untuk belajar huruf, angka, atau bentuk, itu banyak aplikasi yang dirancang khusus untuk anak-anak dengan permainan edukatif. Nah, terus ada yang ketiga itu teknik. Cara mengaplikasikannya yaitu dengan cara proyek kerajinan.
dengan cara membuat atau membangun sesuatu dengan bahan daur ulang seperti membuat mobil dari botol plastik. Yang ketiga ada seni. Nah, cara mengaplikasikannya dengan cara menggambar dan melukis. Menggabungkan seni dan sains dengan meminta anak menggambar proses yang mereka amati seperti tumbuhan, tanaman, ataupun hewan, tapi yang ringan-ringan ya. Nah, terus yang kelima ada matematika. Cara mengaplikasikannya itu ada permainan berhitung. Menggunakan permainan yang melibatkan menghitung benda seperti menghitung permainan anak-anak, menghitung buku-buku, ataupun yang lainnya. Terus ada soal yang nomor 5, yang terakhir itu bagaimana cara agar pemanfaatan AI dalam pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien. Jelaskan dan berikan contohnya. Nah, jawabannya itu yang pertama ada identifikasi kebutuhan. Nah, tentukan area mana dalam pembelajaran yang dapat ditingkatkan dengan aplikasi AI ini, seperti personalisasi pembelajaran, pengelolaan kelas, atau analisis data siswa. Terus yang kedua ada alat AI yang pilihlah alat AI yang tepat. Gunakan platform dan alat AI yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya sistem manajemen pembelajaran yang menggunakan AI untuk menganalisis kemajuan siswa, atau aplikasi pembelajaran yang adaptif gitu. Terus yang ketiga ada analisis data siswa. Nah, gunakan AI untuk menganalisis data performa siswa. Ini dapat membantu dalam mengidentifikasi area mana yang perlu diperhatikan lebih dan memberikan umpan balik yang lebih tepat. Terus yang keempat ada pengembangan konten. Nah, dengan AI dapat digunakan untuk membantu dalam pengembangan materi ajar yang interaktif gitu dan menarik, seperti video pembelajaran, kuisis, ataupun simulasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.